Halo sedulur-sedulur, bertemu lagi di channel Catur Nugroho. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan membuat video dengan tema baru, yaitu mengenal tokoh wayang. Jadi saya akan membahas satu persatu tokoh wayang. Apa saja yang akan saya bahas terkait tokoh tersebut adalah hal-hal yang berkaitan dengan informasi. Jadi misalkan namanya siapa saja. Kan kadang ada satu wayang itu memiliki banyak nama, kemudian dia tinggalnya di mana, kasatrian mana atau kerajaan mana, dan dia mempunyai kekuatan apa, fakta-fakta unik apa yang ada di dalam tokoh tersebut yang mungkin belum Anda ketahui. Jadi tema mengenal wayang ini menurut saya penting karena saya seringkali menjumpai banyak dari orang-orang di luar atau teman-teman saya itu tanya tentang misalnya tokoh ini namanya siapa, tinggalnya di mana, dan seringkali saya jumpai juga dalam buku-buku pelajaran di sekolah dasar itu juga ada yang keliru. Jadi sebisa mungkin saya akan buat informasi terkait tokoh ini, semoga tidak banyak kesalahan. Toh nanti kalau ada yang keliru Anda boleh mengkritisi atau membenarkan di kolom komentar, karena prinsipnya adalah kita berbagi ilmu. Jadi semoga tema mengenal tokoh wayang ini akan menarik untuk kita bahas bersama. Lae kek sak tulito mel. Nah, itulah kira-kira salah satu ciri khas dari tokoh Semar. Ya, ini adalah tokoh yang akan saya bahas. Kita akan mengenal lebih dekat tentang tokoh Semar. Oke, yang pertama adalah terkait nama. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi karena dalam setiap pertunjukan wayang tokoh ini cukup sering keluar. Biasanya dalam wayang itu ada istilah dosonomo. Jadi doso itu 10, nomo kekasih. Jadi setiap tokoh itu biasanya memiliki lebih dari satu nama. Jadi paling tidak nama Semar itu antara lain ada Kiai Lurah Semar, Dian Noyon Toko, Bodronoyo, Saron Sari, Dudo Manang Munung, Juru Diah Punto Prasonto, Janggan Semoro Santo, Bogo Sampir, Bogo Jati, dan yang terakhir adalah Esmoyo. Dan kemudian yang perlu kita ketahui setelah nama adalah tempat tinggal. Jadi di mana sih Semar itu tinggal? Jadi dia adalah seorang lurah. Jadi lurah desa di Padukuan, namanya Padukuan Karangkadempel, atau juga istilah lainnya itu Kelambis Ireng, atau juga bisa disebut Karang Tumaritis. Itu adalah nama tempat tinggal Semar. Adapun kekuatan atau kadigdayan aji-aji sing diduweni Semar, yang dimiliki Semar itu adalah yang pertama ini di kuncungnya. Nah, di kuncung Semar ini kan karena ini wayang, kalau nggak salah ini gagrak sragenan, jadi tidak memakai kuncung. Tapi kalau yang gaya Surakarta klasik itu ini ada rambutnya kuncung. Nah, di sini tuh menjadi kekuatan Semar. Jadi biasanya kalau Semar itu sudah begini, tangannya begini, berarti dia itu sedang memikirkan sesuatu yang sangat rumit. Jadi ini simbol ya. Jadi ketika tokoh Semar dalam adegan kemudian tangannya seperti ini, berarti sedang ada permasalahan yang berat yang dia pikirkan. Karena pada dasarnya di kuncungnya ini adalah menjadi sumber kekuatan Semar, karena ini sudah kena salape cukumane Astagina yang telah diberikan oleh Sang Hyang Wena. Kedua, kekuatan Semar itu adalah di entutnya. Saya nggak tahu ya kenapa Semar kok mempunyai kekuatan di entutnya itu dulunya seperti apa. Saya sampai saat ini belum begitu tahu, tapi paling tidak sering kali dalam pertunjukan wayang entut ini cukup kuat. Misalnya isu-isuan menyuruh tokoh-tokoh malian itu biasanya di entut Semar ini terus badar. Kadang seperti itu. Kalau mungkin ada yang tahu kenapa Semar kok hebat entutnya, bisa di-share atau bisa dibantu koreksi di kolom komentar ya. Ya, menurut saya sangat penting bahwa tokoh Semar itu asli produk Nusantara. Ini yang penting. Jadi tokoh Semar ini bukan produk India, bukan produk Mahabharata India, tapi asli ini adalah tokoh yang dibuat oleh leluhur-leluhur Nusantara pada waktu itu. Dari mana saya bisa mengatakan bahwa ini bukan tokoh Mahabharata India? Karena memang kalau Anda sudah membaca buku Mahabharata India itu tidak ada, Semar itu tidak ada di sana, tidak dituliskan. Tetapi dari dalam berbagai sumber kita dapat melacak pada serat-serat. Yang pertama adalah serat atau kitab Sudomolo. Itu pada bait ke-39 itu ada penggalan kalimat yang berbunyi Pun Semar Hamuwus. Nah, ini ada istilah Semar ditulis.
Adapun pada kitab Gatotkaca Sraya ini juga ada yang merupakan karya Empu Panulo pada tahun 1988 Masehi. Di situ juga ada sebuah penggalan bait yang menyebut Jurudyah Prasanta Kunto. Ini kan berarti mengarah ke tokoh Semar. Lebih dari itu, dalam relief-relief candi kita juga sempat melihat keberadaan tokoh Semar ini, meskipun tidak meloho atau tidak jelas bahwa itu Semar, tapi mengindikasikan ke arah situ. Jadi dalam relief Candi Jago Kerajaan Singosari itu terdapat relief Punokawan dalam cerita Pantayatsna atau Pandhawa Dadu, itu ada tokoh Punokawan dalam relief situ. Kemudian dalam Candi Tegowangi yang dibangun pada abad ke-14 pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, itu juga ada dalam reliefnya pada cerita Sudomolo tampak dua orang abdi, di mana satu abdi itu memiliki bentuk gemuk yang mirip Semar. Dan dalam tradisi lisan atau oral, jadi secara lisan yang sebagaimana ditulis dalam Serat Centini dan juga Sastra Mirudo, itu juga dijelaskan bahwa tokoh Semar ini dibuat pada masa Panembahan Senopati pada zaman Mataram, yaitu sekitar abad ke-16. Oke, lanjut lagi, saya akan membahas tentang cerita kelahiran Semar. Jadi Semar itu lahir dari satu telur. Nah, telur ini adalah anaknya dari Rekotowati dan Sang Hyang Tunggal. Rekotowati ini adalah anak dari Perkototomo. Nah, dari pernikahan ini lahirlah satu butir telur namanya Hantigo. Hantigo itu yang telur itu sendiri dalam bahasa Jawa. Nah, telur ini ketika dipuja atau dipujo Sang Hyang Tunggal, jadilah 3 anak. Jadi yang dari kulit telur ini jadi Tejomoyo, kemudian putih telurnya itu menjadi Ismoyo, dan kuning telurnya ini menjadi Manikmoyo atau Bathara Guru. Ketiga anak ini mendapat apa ya, istilahnya mendapat wewarah dari Sang Hyang Wenang. Jadi Sang Hyang Wenang ini mbae. Sang Hyang Wenang ini kan ayahnya Sang Hyang Tunggal. Ini adalah mbae memberikan wejangan kepada Tejomoyo untuk mencari ilmu, bertapa dan sebagainya. Begitu juga Ismoyo dan Manikmoyo dianugerahi menjadi dewa, menggantikan posisi Sang Hyang Tunggal, menguasai Jagatnya Bawadewa. Waktu itu akhirnya terjadi perebutan kekuasaan antara Tejomoyo, terutama yang paling tidak terima. Dia merasa karena paling tua, merasa paling pantas, akhirnya dia memberontak. Dia berperang dengan si Ismoyo itu. Ismoyo kan karakternya lebih halus ya, dia mencoba untuk melerai, tidak usah meri dengan apa yang sudah didapat oleh Manikmoyo. Nah, karena terjadi pertempuran, akhirnya terjadi sayembara, yaitu menelan Gunung Tengguru. Nah, ketika menelan Gunung Tengguru itu Tejomoyo menelan dulu, tapi tidak bisa menelan, baru sampai di mulut Tejomoyo itu lah. Akhirnya kan terus mulutnya jadi hancur, jadi besar seperti kayak kogok itu akhirnya. Sedangkan Ismoyo sudah berhasil menelan, tapi hanya sampai di perut, mandek di perut di sini. Nah, akhirnya perutnya kan bedah jadi seperti ini. Awalnya itu Tejomoyo dan Ismoyo itu bagus, wayangnya bagusan, halusan, tapi setelah itu akhirnya dia menjadi seperti ini wujudnya lah. Itulah baru kemudian Sang Hyang Wenang arah dengan perilaku utu-putune, terus diturunkan ke dunia. Semar diturunkan ke dunia untuk menjadi pamong para satriya, orang-orang baik, sedangkan Tejomoyo menjadi togok untuk momong orang-orang yang berwatak buruk. Ada beberapa fakta unik tentang Semar. Jadi fakta unik tentang Semar itu yang pertama adalah Semar ini adalah gambaran orang Jawa. Jadi orang Jawa itu begitu mengidolakan tokoh Semar karena kesederhanaannya. Makanya kan sering kita melihat rumah-rumah Jawa itu banyak dipasang tokoh-tokoh Semar karena memang perilakunya yang sangat bijaksana. Ya, dia menggambarkan bener-bener wong Jawa ki ya kaya Semar kuwi. Semar ini hampir setara dengan Wisnu. Jadi kalau dalam Mahabharata India itu Wisnu adalah yang tertinggi. Tapi kan mungkin dalam kebudayaan Jawa, orang Jawa itu tidak mau menerima Wisnu begitu saja karena dianggap mungkin tidak sejalan dengan kepercayaannya. Makanya dia membuat tokoh sendiri, yaitu Semar, yang kehebatannya itu setara dengan Wisnu. Jadi dengan Wisnu siapa ya? Dengan Kresna lah misalnya. Ketika Kresna mampu apa-apa lain sebagainya, Semar juga mampu seperti itu. Jadi kedudukannya itu hampir sama. Jadi itu adalah untuk menempatkan wong Jawa ning nggon cerita Mahabharata kuwi dengan menciptakan tokoh Semar itu sendiri. Semar ini adalah tokoh yang sakmadya, menggambarkan
opo anane. Dengan kehebatan dia sebagai Ismoyo yang aslinya adalah dewa, dia justru memilih menjadi seorang abdi atau batur, pelayan. Dia tidak mau menjadi seorang penguasa. Jadi dia memilih menjadi seorang batur karena itu adalah kesederhanaan. Wong Jawa ki senenge kesederhanaan, senenge sak madya. Wong Jawa ki ora seneng saklek, ora pengen abang-abang banget, ireng-ireng banget, mesti sedengan. Konsep orang Jawa itu pasti sedengan. Terus aku urip ya ora pengen sugih banget, sedeng matane cukup. Mesti wong Jawa adalah seperti itu. Nah, ini adalah pola-pola kebudayaan orang Jawa. Tokoh Semar ini dalam wayangan adalah salah satu tokoh yang memiliki syaratan. Jadi istilahnya kata yang diucapkan di awal. Kalau Durna kan ada kalau Semar itu ada bergegek seperti yang tadi saya praktekkan. Bergegek ugek sak tulito mel. Nah, pasti kan sering mendengar itu, tapi artinya apa ya? Kadang memang syaratan ini tidak perlu diartikan karena itu di otak-atik gathuk, katanya seperti itu. Tapi kalau mau diartikan, ya sepengetahuan saya bahwa bergegek itu adalah wujudnya bergegek. Bergegek ugek itu kan ugek itu loh, ugek sidik ugek. Bergegek ugek sak dulito itu jenenge dulit kan nyentuke sithik. Mel itu tegese mendapatkan sesuatu, entah itu makanan atau lain sebagainya. Makanya ketika wong kuwi mbok ya obah ora ketang sithik supaya mel supaya itu hasil. Jadi istilahnya seperti itu sepengetahuan saya. Kalau itu salah ya silahkan dikoreksi. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang mengenal tokoh wayang Semar. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Matur nuwun, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam budaya. Semar iku